Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kalki Sonia. Kali ini kita akan membahas mengenai risk assessment 2, yaitu penilaian risiko kedua. Dalam bab 3 kemarin, kita sudah berdiskusi mengenai penilaian risiko pertama yang membahas mengenai audit secara keseluruhan dan pemahaman tentang bisnis klien dan mengidentifikasi faktor risiko utama yang berdampak pada rencana audit. Maka di bab ini kita akan berdiskusi mengenai penilaian risiko 2 yang membahas mengenai risiko audit, pengukuran kinerja, dan prosedur analitis. Lalu yang pertama ada audit risk atau risiko audit. Risiko audit itu adalah risiko di mana auditor menyatakan opini audit yang tidak tepat pada laporan keuangan. Yang berarti seorang auditor itu melaporkan bahwa menurutnya laporan keuangan tersebut itu benar dan wajar jika terdapat kesalahan atau kecurangan yang signifikan. Lalu tahap pertama dalam penilaian risiko audit itu melibatkan akun dan asersi terkait salah satu material yang paling beresiko. Asersi sendiri adalah pernyataan yang dibuat oleh manajemen tentang pengakuan, pengukuran, penyajian yang termasuk dalam laporan keuangan dan catatan. Lalu selanjutnya adalah model risiko audit dan komponennya. Yang pertama, the risk of material misstatement exists at the financial report level and at the assertion level, yaitu risiko salah satu material ada di tingkat laporan keuangan dan di tingkat asersi. Pada tingkat laporan keuangan, risiko mengacu pada risiko yang mempengaruhi laporan keuangan secara keseluruhan. Pada tingkat asersi, risiko salah satu material mengacu pada risiko yang mempengaruhi golongan transaksi, saldo akun, dan pengungkapan. Selanjutnya, risiko salah satu material pada tingkat asersi terdiri dari risiko inherent dan risiko pengendalian. Lalu saya akan menjelaskan mengenai inherent risk atau risiko inherent, yaitu kemungkinan kesalahan penyajian material dapat terjadi atau kerentanan suatu pernyataan terhadap salah satu pada material, baik secara individual atau bila digabungkan dengan salah satu lain dengan asumsi tidak ada pengendalian yang terkait. Yang kedua ada control risk, yaitu risiko bahwa sistem kontrol internal klien tidak akan mencegah atau mendeteksi salah satu material. Yang ketiga ada detection risk, yaitu risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa prosedur pengujian auditor tidak akan efektif dalam mendeteksi salah satu material. Selanjutnya, auditor akan merencanakan dan melaksanakan audit mereka untuk menahan risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Jika risiko inherent dan kontrol tinggi, seperti pada gambar 4.1 ini, auditor akan menetapkan risiko deteksi rendah. Dengan menetapkan risiko deteksi rendah, auditor akan meningkatkan tingkat ketergantungan pada prosedur substantif terperinci mereka, yang melibatkan pengujian intensif saldo akun akhir tahun dan transaksi dari sepanjang tahun. Sebaliknya, pada gambar 4.2 ini, jika risiko inherent dan risiko pengendalian rendah, auditor dapat menetapkan risiko deteksi tinggi. Lalu ada materiality atau materialitas. Materialitas ini digunakan untuk memandu pengujian audit dan menilai validitas informasi yang terdapat dalam laporan dan catatan laporan. Materialitas dalam perencanaan dan pelaksanaan audit memberikan pedoman tentang materialitas dari perspektif audit. Materialitas ini adalah konsep audit utama dan dinilai selama fase penilaian risiko dari setiap audit. Dalam materialitas,
Terdapat materialitas kualitatif dan materialitas kuantitatif. Yang pertama adalah materialitas kualitatif. Suatu informasi dapat dianggap material secara kualitatif jika mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna untuk alasan besarnya. Lalu untuk materialitas kuantitatif, suatu informasi dapat dianggap material secara kuantitatif jika melebihi materialitas awal auditor penilaian. Lalu selanjutnya ada setting materiality. Saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan pengetahuan rinci klien mereka, sambil memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Ketika menetapkan tingkat materialitas perencanaan yang lebih rendah, auditor akan meningkatkan kualitas dan kuantitas bukti yang perlu dikumpulkan selama sisa audit. Audit strategi. Perencanaan audit atas laporan keuangan mensyaratkan bahwa auditor menetapkan keseluruhan strategi audit, yang menetapkan ruang lingkup, saat dan arah audit, dan memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada bawaan dan kontrol awal auditor penilaian risiko. Pada gambar 4.3 ini, risiko salah satu material dinilai tinggi dan auditor akan menetapkan risiko deteksi serendah-rendahnya untuk menjaga risiko audit pada tingkat rendah yang dapat diterima. Dengan menilai risiko pengendalian setinggi-tingginya, auditor telah menentukan bahwa sistem pengendalian internal klien mereka tidak ada, sangat buruk atau tidak mungkin efektif dalam memitigasi risiko inheren yang diidentifikasi. Lalu, ketika menilai risiko pengendalian serendah-rendahnya pada gambar 4.4 ini, auditor umumnya akan memperoleh pemahaman terperinci tentang sistem pengendalian internal klien karena mereka berencana untuk mengendalikan sistem tersebut untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi salah satu material. Setelah auditor memperoleh pemahaman rinci tentang sistem kontrol internal klien, strategi audit mereka adalah melakukan pengujian ekstensif terhadap kontrol tersebut. Ketika biaya pengendalian pengujian melebihi manfaat yang diharapkan, auditor dapat memutuskan untuk tidak menguji pengendalian internal klien mereka. Untuk klien berisiko rendah, jika pengujian pengendalian dilakukan dan ditemukan efektif, strategi audit akan mengurangi ketergantungan pada pengujian substantif rinci transaksi dan saldo akun. Lalu selanjutnya adalah pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. Yang pertama ada profitability atau profitabilitas. Umum bagi perusahaan untuk menggunakan ukuran profitabilitas untuk menilai kinerja mereka dan kinerja staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai setiap variabilitas. Mereka akan membandingkan pendapatan dan pengeluaran mereka dengan pesaing terdekat dan menilai kemampuan mereka untuk bersaing. Lalu yang kedua ada liquidity atau likuiditas. Likuiditas itu merupakan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan panjang. Ini tuh sangat penting untuk perusahaan memiliki akses ke kas untuk membayar utangnya pada saat jatuh tempo. Jika suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban ini, perusahaan itu mungkin akan dilikuidasi. Lalu selanjutnya adalah analytical procedures, yaitu prosedur analitis. Prosedur analitis ini adalah sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan.
Mereka melibatkan identifikasi fluktuasi akun yang tidak sesuai dengan ekspektasi auditor berdasarkan pemahaman mereka tentang klien mereka. Dari prosedur analitis ini, yang pertama ada comparisons, kedua trend analysis, ketiga common size analysis, keempat rasio analysis, kelima other analytical procedures, yang keenam adalah factors to consider when conducting analytical procedures. Yang pertama adalah comparisons atau perbandingan. Perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan anggaran ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun berikutnya. Perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Lalu yang kedua ada trend analysis atau analisis tren, yang melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Dilakukan dengan pemilihan tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya. Dari dasar tersebut memungkinkan bagi auditor untuk mendapat apresiasi tentang perkembangan seiring waktu. Lalu ada common size analysis atau analisis ukuran umum, yang melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris. Dalam neraca item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, garis barang yang digunakan umumnya penjualan atau pendapatan. Selanjutnya ada rasio analisis. Yang pertama adalah profitability ratios, yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan yang pada akhirnya arus kas yang dibutuhkan untuk membayar hutang, memenuhi pada kewajibannya dan mendanai ekspansi di masa depan. Rasio profitabilitas ini umumnya termasuk margin laba kotor, margin laba, pengembalian aset, dan pengembalian ekuitas pemegang saham. Lalu yang kedua adalah liquidity ratios, yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutangnya. Jika sebuah perusahaan tidak mampu membayar hutangnya, ketika jatuh tempo, mereka mungkin akan kehilangan karyawannya. Karena pemasok mungkin menolak untuk memasok barang dan memberi pinjaman. Yang terakhir ada solvency ratios, yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini digunakan untuk menilai kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang. Rasio solvabilitas ini cenderung mengambil pandangan jangka pendek dari suatu perusahaan. Rasio solvabilitas ini memiliki perspektif jangka panjang. Lalu selanjutnya adalah other analytical procedures, yaitu prosedur analitik lainnya. Dalam prosedur analitik lain, terdapat prosedur yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan, yaitu program komputer. Program komputer ini digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rinci terhadap data klien, seperti informasi yang terkandung di dalam buku besar dan jurnal mereka. Program-program ini juga dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan karena mencari transaksi yang tidak biasa. Mereka dapat digunakan untuk melakukan analisis multidimensi, ringkasan entry jurnal, laporan validasi, laporan dihasilkan kriteria, analisis highlight waktu, dan analisis regresi. Terakhir adalah factors to consider when conducting analytical procedures. Dalam melakukan prosedur analitis, sumber informasi yang umumnya dipertimbangkan dan dapat diandalkan adalah yang pertama, informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memiliki pengendalian internal yang efektif. Yang kedua, informasi yang dihasilkan oleh sumber eksternal bereputasi independen. Yang ketiga, informasi yang diaudit. Yang keempat, informasi yang dihasilkan dengan menggunakan metode akuntansi yang konsisten. Yang kelima adalah informasi dari sumber internal ke klien yang telah terbukti akurat di masa lalu. Misalnya saat menyiapkan
Selesai sudah, materi itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya dan kesalahan dalam pengucapan, kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.